tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita sedia, tetap sedia membela negara kita Indonesia. Para pejuang ekonomi Indonesia yang saya hormati, dan Pulau Tiongkok, Tajau, ni manhau. Lihat kesian kita, karena kita istimewa bangga sebagai etnis Indonesia. Aku bangsa Indonesia. Aku bangga Indonesia. Terima kasih. Malam yang berbahagia ini hanya patut kita ucapkan pada Tuhan bersyukur. Lain sangat lagi dalam wa ingka fatulillah. Tuhan berjanji siapa bersyukur akan utama, siapa guru akan kepada. Namun merayakan apapun sinteknya hanya saya hakikatnya besok kemerdekaan 64 tahun Indonesia. Alhamdulillah bahwa Indonesia 64 tahun dari perjuangannya Indonesia ini 350 tahun. Kita terima kasih kepada Allah. Kita merdeka sadar. Makanya kita harus kerja bagaimana mengisi kemerdekaan sehingga mudah-mudahan sana tetapi pesanan Pak Jenderal besar kita jangan lupa kejahatan bisa menang karena orang benar tidak berbuat apa-apa. Mereka ini kali yang mereka di Indonesia jauh lagi mutar, jauh. Kalau dia sudah habis pulang, jauh anakmu. Ini kali harus bikin fondasinya kuat untuk 17 tingkat. Dukung dia, dukung. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi seluruh bangsa di negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Kami anak bangsa tak punya harta benda yang berlimpah kecuali suara jiwa. Pada 75 tahun Indonesia merdeka, apakah Indonesia bisa menghilangkan utang luar negeri yang berbentuk riba? Zaman sekarang ini pemerintah Indonesia dipusingkan oleh beban utang luar negeri. Pada pertengahan tahun ini, posisi utang luar negeri pemerintah Indonesia pada akhir Mei 2020 tembus sebesar 404,7 miliar US dollar. Pinjemnya susah, bayarnya pun susah. Zaman Soekarno dulu, mana mau pinjam duit pakai syarat ini dan itu. Kasih ya kasih, enggak ya enggak mau kasih, berangkatlah Soekarno ke Moskow, Uni Soviet. Pokoknya asal sudah dikunjungi oleh Soekarno, pemimpin Soviet Khrushchev senang bukan main. Begitu Soekarno ngomongi butuh duit, respon Khrushchev selalu bilang begini, emang buat apaan duit? Soekarno cuma jelasin secara lisan, itu pun belum rampung ngomong sudah dipotong oleh Khrushchev. Lalu disudahi pembicaraan soal utang karena sudah ada yang mengurus. Setelah itu perbincangan tidak lagi bicara soal hubungan bilateral, melainkan hanya pembicaraan pribadi. Pulang ke Indonesia, Soekarno bawa duit, bikinlah ini dan itu. Sementara kawan politiknya keheranan, bagaimana mungkin Soekarno bisa bawa duit segampang itu? Masih kurang lagi, berangkat lagi ke Moskow. Sama saja responnya Khrushchev. Bicara soal utang buat Indonesia selalu dianggap pasti beres. Bicara ngalor ngidul aja atau foto-foto bersama. Kenapa? Kok Soviet pada masa itu begitu gampang kasih pinjaman ke Indonesia? Nah, kalau ke Tiongkok
saja susahnya minta ampun. Mesti harus begini dan begitu. Tetapi kalau Indonesia cukup dengan foto bersama. Uniknya, Soviet sama sekali tidak pernah membicarakan tentang pengembalian utang luar negeri. Utang yang kemarin belum dilunasi sudah minta lagi dianggap beres lagi oleh Moskow. Syaratnya hanya satu, bahwa bangsa Indonesia itu harus ada mau bersatu dulu. Bersatu dalam arti yang sebenar-benarnya, melepaskan semua kepentingan pribadi dan golongan, membuang semua hakikat kemauan kelompok demi sebuah satu tujuan, satu cita-cita, dan satu kemerdekaan. Bukan bersatu dalam bahasanya demokrasi liberal yang sering diperdengarkan sebagai slogan kampanye moral-moralan, akan tetapi bersatu sungguh-sungguh. Tidak ada lagi kubu-kubuan, bentukannya pemilu dan pilpres liberal. Tidak ada lagi kelompok-kelompok yang masing-masing punya maunya sendiri dengan sebutan stand the right side. Tidak adalah itu semuanya itu. Bubarkan saja semua partai politik sebagai hasil olesannya rezim penyembah berhala reformasi yang suka kepada pecah belah. Jika saja bangsa ini sungguh-sungguh bersatu yang sebenar-benarnya serta ada ketulusannya, niscaya tanpa perlu mengusir para imperialis itu akan berkata pada kita, wahai Indonesia, apa yang kalian butuhkan pada kami? Menurut pendapat beberapa tokoh Islam kontemporer, masalah hukum utang luar negeri terdapat 3 pendapat. Negara Islam modern harus mengambil langkah utang luar negeri untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Pinjaman tersebut boleh dari lembaga atau negara non-muslim dengan syarat negara atau lembaga kreditur tidak memberi beban bunga atau riba, sehingga negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam boleh saja meminjam ke negara atau lembaga non-Islam, akan tetapi dengan syarat bebas bunga atau riba. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hutang luar negeri adalah cara yang tidak efektif. Selain tidak lepas dari unsur bunga, hal tersebut juga memberatkan generasi berikutnya. Saya selaku anak bangsa berharap jika sewaktu-waktu Indonesia bisa menyikapi dengan sebuah trik tertentu, bisa melakukan sebuah cara minimal sama dengan cara founding father kita, cara bijak dalam menghapuskan hutang luar negeri. Salam Dr. J, akademisi putra bumi Kepulauan Riau. Nah, saudara-saudara, persoalan Indonesia sekarang ini bukan hanya mempertajam permasalahan, bukan hanya berkutat ke konflik internal, bukan hanya menyudutkan rejim, bukan hanya urusan kepentingan para elit politik atas nama rakyat. Gotong royong bukan hanya tenaga, tetapi teramat sulit untuk bersatu untuk menyelamatkan negara. Doa kami, anak negeri, semoga Jokowi bisa melunasi utang luar negeri. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Kita Indonesia sesuai Sumpah Palapa, kita harus dengan Pancasila punya hak veto. Kita harus imbangi ERC, imbangi Amerika, imbangi Prancis, imbangi Inggris. Saya yakin cita-cita terkabul. Baldatun Toibatun Waram. Ini yang kita harap.